Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tematik tema 2B subtema 3. Kita langsung ya. Untuk yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia. Materinya adalah yang pertama kata ganti. Kata ganti yang pertama adalah kata ganti ia. Kita lihat ya pada cerita di bawah ini. Bermain di halaman sekolah. Saat istirahat, murid-murid berada di halaman sekolah. Ratih sedang membaca. Ia membaca buku dongeng. Ino dan Raka sedang asik bercerita. Mereka bercerita tentang film kartun. Donna, Monik, dan Riko bermain lompat tali. Mereka bermain dengan riang gembira. Kita perhatikan ya kata-kata yang bercetak miring. Yang pertama, mengapa Ratih diganti dengan kata ia pada kalimat berikutnya? Yang kedua, mengapa Ino dan Raka diganti dengan kata mereka? Kita simak ya penjelasan berikut ini. Kata ganti ia. Kita perhatikan nih kalimat-kalimat berikut ini. Tak lama kemudian datang Pak Guru. Pak Guru membawa tas di tangan. Nah, pada kalimat pertama terdapat kata Pak Guru. Pada kalimat kedua juga terdapat kata Pak Guru. Nah, kata Pak Guru ini pada kalimat kedua bisa kita ganti dengan kata ia. Kita lihat. Tak lama kemudian datang Pak Guru. Ia membawa tas di tangan. Nah, kata ganti yang kedua adalah kata ganti mereka. Kita perhatikan kalimat berikut ini. Edo, Raka, dan Garnis mengerjakan soal dengan baik. Edo, Raka, dan Garnis mendapat nilai yang terbaik. Nah, pada kalimat pertama terdapat nama Edo, Raka, dan Garnis. Pada kalimat kedua juga terdapat nama Edo, Raka, dan Garnis. Nah, nama Edo, Raka, dan Garnis pada kalimat kedua itu dapat kita ganti dengan kata ganti mereka. Kita lihat nih. Edo, Raka, dan Garnis mengerjakan soal dengan baik. Mereka mendapat nilai yang terbaik. Nah, itu adalah materi bahasa Indonesia. Kita lanjut ya ke mata pelajaran matematika. Minggu lalu atau di subtema 2 kita belajar tentang perkalian. Nah, sekarang kita mau belajar pembagian. Ada yang tahu apa itu pembagian? Nah, Miss Mary akan jelaskan ya. Pembagian adalah pengurangan berulang. Kita lihat lambang pembagiannya. Nah, ini adalah lambang pembagian ya. Titik 1, 2, ada titik 2 di sini ya. Ini adalah lambang pembagian. Kita lihat contohnya. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Dibaca 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kita lihat contohnya. Cara pengerjaannya. Ya. 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. Itu yang pertama. Kemudian 3 dikurang 3 sama dengan 0. Berarti kita melakukan pengurangannya sebanyak 2 kali. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Kita lihat contoh soal lainnya ya, yaitu soal cerita. Kita lihat nih. Ino memilih bilangan 6.
Ino membagi 60 kelereng sebanyak 6. Setiap 6 kelereng dijadikan satu kelompok. Setelah kelereng habis, Ino menghitung banyak kelompok kelereng. Ternyata ada 10 kelompok kelereng. Yuk kita hitung bareng-bareng ya. 60 dikurang 6 sama dengan 54. 54 dikurang 6 sama dengan 48. 48 dikurang 6 sama dengan 42. 42 dikurang 6 sama dengan 36. 36 dikurang 6 sama dengan 30. 30 dikurang 6 sama dengan 24. 24 dikurang 6 sama dengan 18. 18 dikurang 6 sama dengan 12. 12 dikurang 6 sama dengan 6. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita mengurangkan 60 dengan 6 secara berulang sebanyak 10 kali. Kita hitung ya, kita hitung ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi 60 dibagi 6 sama dengan 10. Oke, kita lanjut ke materi SBDP, yaitu melukis dengan teknik sablon. Kita lihat di sini ya, alat dan bahan yang diperlukan untuk melukis dengan teknik sablon. Yang pertama, ada karton putih, ada sisir kecil, ada sikat gigi, cat air, dan paletnya, serta ada cetakan sablonnya. Kita lihat cara membuatnya. Yang pertama, siapkan cetakan sablon dari karton. Kamu dapat membentuk pola bunga, hati, daun, atau yang lainnya. Yang kedua, buat larutan pewarna dengan cat air. Larutan pewarna jangan terlalu encer. Buatkan 3 atau 4 warna berbeda. Nah, yang ketiga, tempelkan cetakan pada karton putih. Usahakan cetakan tidak bergeser saat pengecatan. Yang keempat, celupkan sikat gigi pada larutan. Gosokkan sikat gigi pada sisir. Lakukan dengan perlahan. Biarkan mengering selama beberapa menit. Ulangi lagi dengan warna yang lain. Yang kelima, bila sudah mengering, pola dapat diangkat. Kita dapat memperoleh hasil sebagai berikut. Nanti kalian boleh coba ya di rumah ya. Selanjutnya yaitu melukis dengan teknik tiup. Kita lihat di sini alat dan bahannya ya. Yang pertama itu cat air, yang kedua palet cat, yang ketiga sedotan, dan yang keempat kertas HPS. Kita lihat cara membuatnya. Yang pertama, buat sketsa gambar yang akan kamu lukis. Pada contoh, kita membuat sketsa pohon. Nah, yang kedua, buat larutan warna dari cat air. Pilih warna yang kamu sukai. Pijitkan sedikit cat air pada paletnya. Yang ketiga, campur cat air dengan air secukupnya. Aduk hingga rata. Yang keempat, celupkan ujung sedotan pada larutan warna. Usahakan larutan masuk ke dalam sedotan. Teteskan larutan warna di atas sketsa. Yang kelima, dengan memakai sedotan, tiup tetesan warna ke arah yang sesuai dengan sketsa. Yang keenam,
Ulang lagi langkah 4 dan 5 di atas. Nanti kalian juga boleh coba juga melukis dengan teknik tiup ini. Ya. Nah, karya lukis dengan teknik ini, teknik sablon dan teknik tiup disebut karya imajinatif. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya. Tertib di lingkungan sekolah. Yang pertama itu adalah di kelas, ya. Biasanya di kelas itu kita gunakan untuk tempat belajar. Yang kedua itu adalah perpustakaan. Nah, perpustakaan ini kita gunakan untuk tempat membaca buku. Nah, yang selanjutnya yaitu kantin. Nah, kantin ini biasanya kita gunakan untuk tempat menyantap makan siang, ya, atau juga jajan. Yang kelima itu adalah halaman sekolah. Nah, biasanya halaman sekolah itu kita gunakan untuk tempat bermain. Nah, di lingkungan sekolah ini kita harus tertib dan ada peraturan-peraturannya, ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan berolahraga. Kita lihat di sini gerakan di tempat. Yang pertama, gerakan pertama yaitu berdiri tegak dan tangan di pinggang. Putarkan badan ke kiri dan ke kanan. Kalian bisa lihat contohnya tuh ya, gambarnya ya. Kemudian gerakan kedua, berdiri tegak dengan kaki sedikit membuka. Rentangkan kedua lengan ke depan. Putarkan lengan ke kiri dan ke kanan. Nah, tuh lihat gambarnya ya. Kemudian gerakan ketiga, posisi tetap berdiri tegak dan lengan ke depan. Lakukan gerakan naik turun. Turunkan badan hingga sebatas lutut. Tuh, gerakannya seperti itu ya. Nanti kalian bisa coba juga di rumah untuk berolahraga pagi. Selanjutnya, kita masih berolahraga lagi. Yang pertama, melaksanakan petunjuk guru juga merupakan patuh pada aturan. Saat berolahraga, kita harus memperhatikan petunjuk guru. Salah satunya adalah melakukan gerakan mengayun, memutar, dan membungkuk. Mari kita ikuti gerakan berikut. Yang pertama, memutar kepala ke samping. Ya, gerakan memutar kepala dilakukan ke kiri dan ke kanan. Gerakan ini juga dapat diikuti dengan memutar badan. Lakukan gerakan ini dengan baik. Lakukan sesuai dengan petunjuk guru. Nah, yang kedua itu adalah membungkuk dan menegakkan badan. Gerakan membungkuk dan menegakkan badan melatih kelenturan tubuh kita. Gerakan awal dilakukan dengan mengangkat kedua lengan setinggi-tingginya. Selanjutnya, badan dibungkukkan hingga dapat dilipat, hingga dapat melihat teman dari bawah. Lakukan gerakan ini dengan baik. Ya. Yang ketiga adalah mengayunkan lengan dengan memegang bola. Gerakan ini sama dengan gerakan sebelumnya. Gerakan ini dikombinasikan dengan memegang bola. Gerakan memegang bola basket, ayunkan lengan ke kiri dan ke kanan. Lakukan dengan perlahan, kemudian dilakukan dengan cepat. Jagalah irama gerakanmu agar bola tidak terjatuh. Gerakan selanjutnya yaitu yang keempat, membungkuk dan tegak dengan memegang bola. Gerakan kombinasi terakhir adalah gerakan membungkuk dan tegak sambil memegang bola. Gerakan awal dilakukan dengan gerakan berdiri tegak.
sambil lengan lurus memegang bola. Kemudian membungkukkan tubuh dengan lengan tetap lurus memegang bola. Gerakan selanjutnya adalah kembali tegak dengan lengan ke atas. Jagalah irama gerakan agar bola tidak terlepas dari genggaman. Ikuti petunjuk guru. Nah, itu adalah gerakan mengayun, memutar, dan membungkuk. Oke, sekarang kita lihat lagi ya. Di sini kita akan mengamati benda. Yang pertama itu adalah pensil, ya. Kita sebutkan atau menyebutkan ciri-ciri dari benda tersebut. Yang pertama itu adalah nama benda. Apa sih nama benda ini? Ya, ini adalah namanya pensil. Kemudian ciri-ciri pensil itu gimana? Bagaimana? Pensil terbuat dari kayu. Dia bentuknya tabung, ya, atau silinder. Dia berwarna-warni. Kemudian gimana cara menggunakannya? Kita lihat di sini. Jepit batang pensil sedikit ke atas bagian yang kita raut dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk. Yang kedua, jarak di antara kedua jari tersebut haruslah membentuk lingkaran. Yang keempat, lipat jari ketiga atau jari tengah sedemikian sehingga pensil yang dipegang oleh kedua bersandar pada jari yang berlipat. Selanjutnya, remaslah jari keempat dan kelima atau jari manis dan jari kelingking ke arah telapak tangan dan biarkan sisi bagian bawah tangan yang memegang pensil terletak di atas permukaan kertas dan media. Nah, ini adalah cara menggunakan pensil. Pastinya kalian sudah bisa ya cara memegang pensil. Kita lanjut. Di sini ada permainan tradisional. Permainan tradisional adalah permainan asli bangsa Indonesia. Permainan tradisional tidak membutuhkan biaya dan mudah dilakukan. Apa aja nih permainan tradisional? Kita lihat nih. Contohnya adalah permainan petak umpet, permainan bola bekel, permainan gundu, permainan lompat tali karet, permainan congklak, permainan enggrang, dan permainan gobak sodor. Pastinya kamu sudah pernah memainkan semua permainan tradisional ini ya. Oke, selanjutnya ini adalah aturan saat bermain di lingkungan sekolah. Yang pertama apa? Bermain hanya pada saat jam istirahat sekolah. Yang kedua, tidak boleh merusak tanaman sekolah. Yang ketiga, tidak boleh bermain sesuatu yang berbahaya. Yang keempat, tidak merusak gedung dan alat-alat di sekolah. Jadi, peraturan yang ada di lingkungan sekolah ini harus kita patuhi. Oke teman-teman, terima kasih. Ini materi tema 2B subtema 3 sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.